Baik, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Hewan apakah yang kalian pelihara? Ada berbagai jenis hewan yang dapat dipelihara, misalkan seperti ikan dan unggas. Kedua hewan itu biasanya dipelihara karena dapat dikonsumsi. Nah, agar menghasilkan ikan dan unggas yang bagus untuk diolah, maka hewan-hewan itu harus dipelihara dengan baik, selayaknya sebagai seorang sahabat. Apakah kalian sudah menjadikan hewan peliharaan kalian sebagai sahabat? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3 atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur atau yang disebut juga ovipar, seperti ayam, burung, ikan, katak, dan serangga. Ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau yang disebut juga vivipar. Nah, contohnya seperti sapi, kucing, kambing, dan singa. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah dengan cara bertelur dan juga melahirkan atau yang disebut juga ovovivipar. Nah, contoh hewan ovovivipar adalah kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna dan nilai dalam sila keempat Pancasila. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Ya. Nah, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai dalam sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. Nah, nilai dalam sila keempat Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, tetap manusia Indonesia mempunyai kedudukan. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya. Selanjutnya yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat, ya, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya adalah makna dan nilai dalam sila kelima Pancasila. Nah, lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Ya, kalian bisa melihat gambar. Nah, selanjutnya adalah bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Nah, nilai dalam sila kelima Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Suka bekerja keras. Keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kelima, suka menghargai hasil karya orang lain. Nah, inilah makna atau nilai dalam sila kelima Pancasila. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Masih ingat ada berapa negara-negara ASEAN? Ya, ada 10 ya, ada 10 negara yang menjadi negara ASEAN. Ya. Sebagian besar negara-negara ASEAN memiliki potensi yang sama, yaitu di bidang pertanian. Nah, namun ada beberapa negara yang tidak bertumpu pada kegiatan pertanian, seperti Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, ini adalah
10 negara anggota ASEAN. Ya, ada Indonesia, ya, ada Indonesia, Thailand, Vietnam, dan seterusnya. Baik. Nah, berikut adalah kegiatan ekonomi, ya, kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama Indonesia. Nah, komoditi ekspor Indonesia bidang pertambangan, ya, seperti timah, tembaga, besi, gas, dan nikel. Nah, bidang pertaniannya seperti karet, kopi, kelapa sawit, teh, dan tembakau. Nah, sedangkan dalam bidang perikanan seperti ikan tuna dan udang. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, seperti Filipina, ya, komoditi ekspornya Filipina adalah kelapa atau kopra. Selanjutnya Malaysia. Komoditi ekspor Malaysia dalam bidang pertambangan seperti biji timah, biji besi, dan minyak bumi. Selanjutnya di bidang pertanian seperti karet dan kelapa sawit. Keempat adalah Singapura. Singapura itu menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Selanjutnya yang kelima, Thailand. Nah, komoditi ekspor Thailand adalah beras. Keenam, Brunei Darussalam. Nah, terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Selanjutnya, yang ketujuh ada Myanmar. Nah, komoditi ekspor Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, udang, kayu, dan karet. Selanjutnya Vietnam. Nah, komoditi ekspor Vietnam adalah beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Selanjutnya Laos. Nah, komoditi ekspor Laos adalah biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur, barus, dan kulit. Nah, yang terakhir adalah Kamboja. Nah, komoditi ekspor Kamboja sendiri adalah beras. Ya, baik anak-anak, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan Bapak ucapkan terima kasih.